Halo teman, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, saya akan kembali membuat konten movie storyline. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Guntur Karam. Film ini bergenre action, drama, dan keluarga. Dibintangi oleh Maes Babu, film ini baru saja dirilis di awal tahun 2024 ini. Baiklah teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah keluarga, yakni seorang ayah bernama Bogineni dan seorang ibu bernama Vira Vasundara. Mereka memiliki seorang anak bernama Venkata Ramana yang biasa dipanggil Rama. Bogineni adalah seorang pengusaha cabai. Di sebuah malam, gudang cabai milik Bogineni diserang oleh beberapa orang. Gudang itu diledakkan menggunakan bom. Bogineni pun datang ke gudang yang ada di sebelah rumahnya dan bersama para pekerjanya, Bogineni bertarung dengan orang-orang yang menyerang gudang cabai miliknya. Di pertarungan itu, adik ipar Bogineni menghabisi seseorang bernama Lenin. Tapi Bogineni yang ditangkap dan akhirnya Bogineni divonis 12 tahun penjara. Sedangkan Vira Vasundara pergi dari rumah suaminya dan pulang ke rumah ayahnya yang bernama Vira Venkata. నీ కొడుకుని వదిలే మొన్నట్లా కన్ను కాదు నీ కొడుకే పోతాడు. Rama pun ditinggal sendirian di rumah dan hanya diurus oleh bibinya dan pamannya. Vira Vasundara menikah lagi dan memiliki anak bersama suami barunya. Mereka tinggal di rumah mewah milik Vira Venkata. Perkenalkan, ini adalah tokoh utama kita. Dia adalah Venkata Ramana. Rama sudah menjadi pria dewasa dan ia yang mengurus usaha cabai milik ayahnya sekarang. Di suatu hari, Rama diminta datang ke Hyderabad oleh kakeknya yakni Vira Venkata. Kakek Rama itu ingin agar Rama menandatangani sebuah surat yang menyatakan agar Rama tak berhubungan lagi dengan ibunya. Kakek Rama itu ingin memutus hubungan dengan Rama secara hukum. Rama sebenarnya tak masalah dengan hal itu dan ia tak peduli pada kakeknya, namun dalam hatinya, Rama masih berharap bila ibunya tak seperti yang ia pikirkan. Rama ingin bertemu dengan ibunya secara langsung dan menanyakan mengapa dahulu ibu Rama pergi meninggalkannya saat ia masih kecil. Tetapi Rama tak pernah memiliki kesempatan. Setelah membaca surat dari pengacara yang bernama Pani dan isi suratnya adalah pernyataan pemutusan hubungan dengan ibunya, Rama tak mau menandatanganinya dan ia langsung pergi. Bogineni yang sudah bebas hanya bersantai di rumah. Kebiasaannya adalah memutar lagu India jadul dan melihat ke jendela. Mungkin Bogineni merindukan istrinya. Ayah Rama itu mengetahui bila sebelumnya Rama pergi ke Hyderabad namun tak bertemu dengan ibunya. Bogineni pun menyuruh Rama untuk pergi lagi dan temui ibunya. Rama punya hak untuk itu. ఆకలితో ఉంటాడంటారు కానీ అమ్మను వద్దంటే మాత్రం జీవితాంతం ఏడుస్తూ ఉంటారు. Akhirnya Rama pergi ke rumah pengacara kakeknya yakni rumah Pak Pani. Rama disambut oleh asisten Pak Pani yang bernama Balu. Di rumah itu Rama melihat seorang wanita yakni putri dari Pak Pani yang bernama Amukta Malyada. Rama terpesona dengan Amu dan ia pun menggoda wanita tersebut. Tetapi Amukta Malya jual mahal, dia terlihat seperti tak tertarik pada Rama. Pak Pani lalu datang dan Rama pun langsung meminta Pak Pani agar membawanya ke rumah Vira Venkata. Di rumah Venkata, Rama bilang pada kakeknya jika ia ingin bertemu dengan ibunya dan setelahnya ia akan menandatangani surat pemutusan hubungan yang kakeknya minta. Tapi kakek Rama menyuruh Rama untuk menandatangani suratnya terlebih dahulu dan setelahnya ia akan bertemu dengan ibunya. Rama tak sebodoh itu, tak ada jaminan ia bisa bertemu dengan ibunya setelah ia tanda tangan. Rama sengaja membuat kakeknya marah dan Rama hanya tertawa melihat kemarahan kakeknya. Rama yang hendak pergi melihat bayangan dari atas rumah kakeknya dan itu adalah bayangan ibu Rama yakni Vira Vasundara. Namun saat Rama menoleh, ibu Rama itu langsung berpaling dan masuk ke dalam kamarnya. Di suatu hari, Balu dan Amukta Malya datang ke gudang cabai milik Rama. Rama yang didatangi langsung oleh Amukta Malya merasa senang dan tersipu malu. Mereka lalu membicarakan tentang Pak Pani yang sedang dalam masalah karena belum mendapatkan tanda tangan dari Rama. ఒక్క సంతకం
Akhirnya Balu mengeluarkan surat yang harus ditandatangani oleh Rama dan Balu berkata agar Rama secepatnya menandatangani surat tersebut. Mengapa ia bertindak dramatis? Lagi pula Vira Vasundara sudah meninggalkan Rama sejak Rama masih kecil. Rama yang marah langsung menampar Balu. Di rumah ada sebuah masalah, yakni seorang pelanggan yang tak membeli cabai pada Rama. Seseorang itu membeli cabai pada saingan mereka yang menawari diskon Rp10.000. Saingan usaha cabai milik keluarga Rama adalah Marx. Marx adalah seseorang yang dahulu membakar gudang cabai milik ayah Rama, yakni Bugineni. Rama akhirnya mendatangi tempat Marx. Ia bilang jika Marx sudah membakar gudang mereka dan memenjarakan ayah Rama, tapi sampai sekarang Marx masih dendam. Rama datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya Rama bertarung dengan anak buah Marx dan Rama berhasil mengalahkan semua anak buah Marx. Marx pun sudah tak bisa macam-macam atau bertingkah pada Rama. Seluruh anak buahnya sudah terkapar. Mana mungkin Marx melawan Rama? Saat di rumah, Rama didatangi oleh Amuktamalia dan Balu. Mereka meminta untuk menumpang sebentar di rumah Rama. Ternyata tujuan Amuktamalia adalah untuk mendapatkan tanda tangan Rama untuk membantu ayahnya, yaitu Pak Pani. Karena itu Amuktamalia terus menggoda Rama agar ia bisa mendapatkan tanda tangan itu secepatnya. Tapi meskipun Rama baper dan senang dekat dengan Amuktamalia, Rama tak mudah memberikan tanda tangannya. Di suatu malam, Rama yang sedang bersantai di gudang didatangi oleh Amuktamalia dan Balu. Saat itu Rama mengajak mereka berdua untuk minum. Rama juga meminta Balu untuk menyanyikan sebuah lagu. Balu menurut saja dan menyanyikan sebuah lagu yang tiba-tiba saja membuat Rama menampar Balu. Rupanya Rama tak suka dengan nyanyian Balu yang bernada sedih. Rama menyuruhnya bernyanyi untuk menghibur, bukannya membuat dirinya galau. Sepanjang hidupnya Rama telah sedih karena terpisah dengan orang tuanya. Setelah menemani Rama minum alkohol, Balu mengeluarkan surat pemutusan hubungan untuk Rama dan ibunya. Mungkin Balu dan Amu berpikir bila Rama telah mabuk dan akan menandatangani surat tersebut. Tapi dengan keadaan mabuk pun Rama tak mau tanda tangan. Rama langsung menggampar Balu. Akhirnya Balu dan Amuktamalia pergi dari rumah Rama. Mereka pikir tak ada gunanya mereka ada di sana karena dalam keadaan mabuk Rama masih tak mau tanda tangan. Apalagi jika dengan kesadaran penuh. Tapi sialnya saat ingin pergi, mobil yang mereka naiki menabrak sebuah patung, dan itu ada di daerah kekuasaan Marx. Patung yang ditabrak oleh Balu adalah patung dari kakak Marx, yakni Lenin. Patung itu rusak dan kini mereka berdua mendapat masalah yang besar. Orang-orang di tempat itu mendesak Balu dan Amu, mereka tak terima patung Lenin dirusak. Beruntungnya Rama memiliki orang dalam yang melaporkan kejadian itu, sehingga Rama langsung datang dan membantu Amuktamalia dan Balu. Rama kembali bertarung dengan para anak buah Marx. Dengan gagahnya Rama menyelamatkan Amuktamalia. Ia menghajar semua orang dan Amu yang melihatnya kagum. Saat itu Amuktamalia jatuh cinta pada Rama. Rama kemudian meminta lengan dari keponakan Marx. Ia mengancam akan mematahkan lengan itu jika ada yang berani mendekat. Setelahnya Rama menyuruh Amuktamalia dan Balu untuk naik ke mobil. Dan setelah Amu dan Balu aman, dengan santainya Rama berjalan di antara musuh-musuhnya itu. Rama masuk ke mobil dan ia mengantar Amuktamalia pulang ke rumahnya. Setelah mengantar Amuktamalia ke Hyderabad, Rama ingin pulang ke kotanya, tapi tiba-tiba ia dicegat oleh polisi dan Rama ditangkap. Dia dibawa ke kantor polisi dan dituduh melakukan penyerangan di rumah Pak Venkata. Rama tak peduli dan sama sekali tak takut. Tiba-tiba datanglah Balu yang memberi jaminan pada Rama. Pak Pani yang mengajukan kasus itu atas perintah Pak Venkata. Sedangkan Balu disuruh untuk membebaskan Rama. Balu juga memberitahu Rama jika itu adalah tuduhan palsu. Rama kemudian pergi ke rumah kakeknya dan Pak Venkata pun langsung ke intinya saja. Dia menyuruh cucunya yang tak ia akui untuk menandatangani surat pemutusan hubungan Rama dan ibunya. Karena dengan hal itu tak ada bukti kedekatan Rama dengan keluarga Venkata dan Rama tak akan bisa mengklaim warisan dari keluarga itu. Jika Rama masih tak mau menandatangani surat itu, maka kasus Rama yang menyerang rumah Pak Venkata akan diteruskan ke pengadilan.
Padahal Rama tak pernah melakukan apapun terhadap keluarga ibunya itu. Karena sangat marah telah difitnah oleh kakeknya, Rama meminta pengacara Pani untuk membacakan surat tuntutan yang mengatakan Rama menyerang rumah Pak Venkata. Pak Pani pun membacakan surat itu dan dikatakan Rama menyerang rumah Pak Venkata dengan menghancurkan televisi di rumah itu menggunakan asbak. Rama pun langsung mengambil asbak dan menghantamkannya ke TV di rumah itu. Pak Pani lanjut membaca surat tuntutan itu dan Rama melakukan hal yang sama seperti yang dilaporkan oleh Pak Venkata pada polisi. Rama menghancurkan properti dan barang-barang mahal di rumah Pak Venkata. Ia benar-benar membuat kekacauan di rumah kakeknya. Sampai akhirnya Rama berhenti karena melihat ibunya. Ibu Rama itu kemudian mendatangi putranya dan ia langsung menampar Rama. Ibu Rama itu juga bilang agar secepatnya sampah itu dibersihkan. Mungkin orang-orang mengira jika yang dimaksud oleh Vira Vasundara adalah barang-barang rusak yang berantakan di rumah itu. Namun Rama mengira bila perkataan itu ditunjukkan kepadanya. Setelah ditampar dan mendengar perkataan ibunya, Rama langsung menandatangani surat pemutusan hubungan itu. Rama sudah tak berharap lagi dan Rama berpikir bila ibunya memang tak peduli terhadapnya. Beberapa polisi lalu datang ke rumah Rama untuk menangkap Rama atas keributan yang ia buat di rumah Pak Venkata. Namun itu ada di Guntur, yakni daerah Rama tinggal. Di Guntur Rama yang berkuasa. Saat akan ditangkap, para karyawan dan orang-orang di sana membela Rama. Polisi yang kalah jumlah tak bisa apa-apa. Pak Bogineni datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Polisi pun memberitahu penyerangan yang dilakukan oleh Rama di rumah Pak Venkata. Para polisi lalu diusir paksa oleh Rama dan anak buahnya. Pak Bogineni yang mendengar putranya menyerang rumah keluarga ibunya menasehati Rama. Pak Bogineni bilang jika tak seharusnya Rama menyerang rumah kakeknya sendiri. Rama pun membela dirinya dan mengatakan apa yang dilakukan oleh kakeknya sehingga Rama bertindak seperti itu. Rama yang kesal bilang, haruskah ia seperti ayahnya yang hanya berdiam diri dan melihat ke jendela? Pak Bogineni kemudian berkata, apakah Rama tahu alasan dari ibu Rama meninggalkan ayahnya? Alasannya adalah Rama. Dahulu saat terjadi penyerangan di gudang cabai dan terjadi ledakan, Rama terkena serpihan kaca yang membuat mata kirinya bermasalah. Bogineni ingin membebaskan adik iparnya sedangkan Vira Vasundara ingin mengobati mata Rama terlebih dahulu. Mereka beradu prioritas. Bogineni masih muda dan sombong. Ia bilang ia tahu kapan harus mengobati anaknya. Ia memarahi istrinya dan saat Vira Vasundara ingin membawa anaknya untuk diobati, Bogineni tak mengizinkan dan akhirnya Vira pergi dengan terluka. Di pengadilan kasus pembunuhan Lenin, sebenarnya adik ipar Bogineni yang menjadi tersangka. Akan tetapi saat itu Vira Vasundara yang menjadi saksi menunjuk Bogineni sebagai orang yang telah menghabisi Lenin. Itu dikarenakan Vira Vasundara sangat marah pada suaminya. Karena ego Bogineni, mata kiri Rama yang sebelumnya terluka dan ingin segera diobati oleh Vira Vasundara terlambat dan akhirnya penglihatan mata kiri Rama tak bisa melihat secara normal. Setelah kejadian itu Bogineni dipenjara selama 10 tahun. Vira Vasundara kembali ke rumah ayahnya dan selama 10 tahun itu pintu rumah selalu terbuka. Namun ibu Rama tak pernah kembali dan datang menemui Rama. Seharusnya Rama tahu apa alasannya. Rama masih belum mengerti. Ia ditinggalkan sejak kecil oleh ibunya dan tiba-tiba ia diberi penjelasan seperti itu oleh ayahnya. Rama pun jadi galau. Muktamalia membuat video dengan lagu sedih di sosial media. Salah satu karyawan Rama kemudian memberitahu tentang video itu dan mengatakan bila Muktamalia pasti membuat video itu untuk Rama. Namun Rama langsung bilang jika Muktamalia membuat video itu pasti untuk mendapatkan like di sosmed, bukan karena menyukainya. Saat Rama sedang berpesta, Balu datang. Ia ingin memberitahu Rama sesuatu, akan tetapi tiba-tiba polisi datang dan menangkap Rama. Rama bersama Balu dibawa ke sebuah tempat oleh para polisi. Ternyata mereka dibawa ke tempat para preman dan pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran itu diperintahkan oleh menantu Pak Venkata untuk menghabisi Rama. Namun anak buah dari pembunuh bayaran yang malah dihajar oleh Rama. Rama bertarung dengan anak buah pembunuh bayaran yang bernama Babji. Dan setelah membereskan semua anak buah Babji, Rama menanyakan di mana Venkata, yakni orang yang membayar Babji. Hal yang terduga terjadi, ternyata Babji tak bisa melihat. Akhirnya Babji dan anak buahnya yang sudah kalah membawa Rama ke tempat Venkata. Rama pun menanyakan pada kakeknya mengapa kakeknya mengirim orang untuk menghabisinya.
Venkata bilang ia tak mengerti apa yang dimaksud oleh Rama. Ternyata menantu Pak Venkata mengirim babji tanpa sepengetahuan Venkata. Namun tetap saja Rama memberikan peringatan pada Pak Venkata untuk tak berbuat macam-macam dengannya. Rama meledakkan beberapa mobil di sana. Saat Pak Pani baru pulang, ia menanyai putrinya mengapa Muktamalaya begitu menyukai Rama. Padahal ia mengirim putrinya hanya untuk mendapatkan tanda tangan Rama, bukannya menjadi pacarnya. Pak Pani juga bilang jika Pak Venkata lah yang selama ini menunjang hidup mereka. Karena Pani bekerja pada Venkata, mereka mempunyai banyak uang. Muktamalaya langsung menjawab jika ia lebih menghormati dan menyukai Ramana. Dan ayahnya tak perlu khawatir, Rama tak akan datang, namun Muktamalaya yang akan pergi menemui Rama. Di hari itu, Vira Vasundara sedang di jalan bersama para pengawalnya. Tiba-tiba mobil Bu Vira Vasundara ditabrak oleh sebuah truk. Bu Vira Vasundara langsung dibawa ke rumah sakit dan beruntungnya ia selamat. Rama yang mendengar ibunya di rumah sakit langsung datang, namun ia tak bisa menemui ibunya. Pak Venkata mengadakan jumpa pers dan untuk menjelaskan kondisi Vira karena ia adalah anggota partai dan akan maju di pemilu berikutnya. Salah satu reporter menanyakan tentang pernyataan saingan partai Bu Vira yang mengatakan bila dahulu Bu Vira Vasundara pernah membuang dan meninggalkan putranya. Rama ada di sana dan melihat pers ibunya. Bu Vira yang mendengar pertanyaan itu dan melihat ada Rama di sana akhirnya mengatakan sesuatu. Vira Vasundara bilang jika seseorang tak selalu benar, namun mereka tak pernah salah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Jangan pernah tanyakan apa yang dia lakukan untuk anak-anaknya. Orang lain tak akan pernah tahu meski diberitahu dan bahkan tak akan mengerti meskipun tahu. Rama sedikit tersenyum mendengarnya. Pak Venkata berbicara dengan Rama dan mengatakan bila seseorang di balik kecelakaan Vira Vasundara adalah seseorang bernama Haridas. Venkata bilang jika Rama seharusnya membalas Das. Jika tidak bisa, maka sebaiknya Rama pulang dan menangis saja. Akhirnya Rama pergi ke daerah Haridas tinggal dan ia bertanya pada penjual gorengan. Bapak penjual gorengan itu pun langsung membawa Rama ke tempat Haridas. Sampainya di sana, Rama langsung diserang oleh beberapa wanita hingga tersungkur. Rama hanya bilang, apakah wanita di sana adalah seorang penjagal. Seseorang yang disangka Haridas pun akhirnya memanggil para anak buahnya. Beberapa orang pun datang dan ingin menghabisi Rama. Akan tetapi tanpa ragu Rama menghajar dan menghabisi para anak buah Haridas. Berbeda dengan sebelumnya ketika Rama diserang oleh beberapa perempuan, Rama tak melawan. Tapi kini karena lawannya sesama laki-laki, Rama menyerang tanpa ampun. Para wanita yang sebelumnya menyerang Rama hanya terdiam melihat. Mereka menyesal entah mengapa tadi mereka bertingkah sok berani menghajar Rama. Untung Rama masih memandang gender, jadi mereka tak bernasib sama seperti para anak buah Das yang pria. Saat Rama sedang bertarung dengan para anak buah Das, sebuah senjata mengarah dan menancap ke tubuh dari Pak penjual gorengan. Tiba-tiba para wanita di sana menangis dan sedih karena penjual gorengan itu terluka. Mereka menangis sambil menyebut nama Das. Rama pun bingung mengapa penjual gorengan itu ditangisi dan dipanggil Das oleh para wanita di sana. Akhirnya penjual gorengan mengakui bila ia adalah Das yang asli, sedangkan orang yang mengaku sebagai Das adalah penjual gorengan. Mereka bertukar posisi untuk mengelabui musuh-musuh Das. Akhirnya Rama bernegosiasi dengan Das. Rama menyelamatkan Das dengan memanggil dokter dan ia juga memberikan donor darah pada Das untuk menyelamatkannya. Rama hanya ingin menunjukkan kemampuannya agar Das tak lagi macam-macam dengan Vira Vasundara. Rama juga bertanya apa masalah Das dengan kakek Rama, mengapa mereka bermusuhan. Das pun menceritakan bila dahulu ia dan kakek Rama yakni Venkata adalah teman bisnis. Namun Venkata mengambil alih semua bisnis mereka dan menendang keluar Haridas. Rama hanya bilang, ia tahu kakeknya memang orang yang buruk, tapi ia tak menyangka bila Venkata seburuk itu. Ia menyuruh Das untuk menghubungi saja bila ada masalah dengan Venkata. Ia akan membantu Das. Partai Pak Venkata mengadakan kampanye. Saat itu cucu Pak Venkata yakni anak dari Vira dengan suami terbarunya ikut berkampanye. Namun saat acara mau dimulai, cucu Pak Venkata itu malah mabuk. Ternyata yang memberikannya minuman adalah ayahnya. Suami Vira itu berpikir jika anaknya sangat gugup karena kampanye itu. Karenanya ia memberikan alkohol agar cucu Pak Venkata bisa lebih tenang. Pak Venkata yang mendengarnya sangat marah karena cucunya yang ia anggap dan satu-satunya pewaris keluarga Venkata malah diajari minum alkohol oleh suami dari Vira tersebut.
Pak Venkata memukuli menantunya dengan tongkat. Karena marah, menantu Pak Venkata berteriak, "Cucu yang mana yang dimaksud oleh Venkata?" Laki-laki itu bukanlah cucu Venkata, karena dia bukan anak dari Vira Vasundara. Suami Vira itu menjelaskan bila ia dan Vira memang menikah, tapi tak pernah ada hubungan apapun. Bahkan di kamar mereka ada 2 ranjang dan terdapat tirai yang besar menutup. Saat dahulu Vira mengatakan hamil, ia pergi ke Australia dan melahirkan di sana. Tapi apakah Pak Venkata pernah melihatnya sendiri? Vira telah membodohi Pak Venkata selama ini. Anak yang dianggap cucu dan pewaris keluarga Venkata sebenarnya ia bukan anak dari Vira Vasundara. Pak Venkata sangat terkejut mendengarnya dan tak percaya. Satu-satunya pewaris dari Venkata mau tak mau hanyalah Ramana. Ialah pewaris tunggal satu-satunya anak dari Vira Vasundara. Jadi saat dahulu Vira berselisih dengan Bugineni, Pak Venkata mengatakan yang sebenarnya pada Vira bila ia yang telah mengatur pembakaran gudang milik Bugineni. Dan kematian Lenin juga disengaja oleh Pak Venkata. Venkata meminta putrinya untuk kembali ke rumahnya dan lupakan putranya. Jika tidak, bukan hanya matanya saja yang akan terluka, tapi nyawanya juga akan hilang. Akhirnya Vira pergi meninggalkan Rama untuk keselamatan putranya tersebut. Dan Vira merencanakan semuanya dan mengatur pernikahan hingga putra palsu untuk melindungi Rama. Ia berpura-pura meninggalkan Rama untuk mengikuti permintaan ayahnya itu. Mendengar genjutsu atau kenyataan, Pak Venkata sangat marah dan ia bilang akan menghabisi menantunya. Namun sebelumnya kalian semua yang mempermainkan Venkata harus dihabisi dan akan dimulai dari dalang semua itu, ucap Venkata. Tiba-tiba Rama sudah ada di sana dan bilang jika Venkata lah yang harus dihabisi 100 kali. Venkata yang sedang kesal menanyakan mengapa Rama datang ke sana, mengapa ia selalu pergi ke tempat Vira Vasundara. Rama hanya bilang, mengapa kakeknya itu mengatur kecelakaan yang dialami oleh ibu Rama. Pak Venkata terkejut dan sedikit batuk. Ia menyuruh Rama untuk menanyakan hal itu pada Haridas. Lalu datanglah Haridas. Selain itu, Rama juga mengajak beberapa orang yang mungkin akan Venkata tuduh sebagai penyebab kecelakaan Vira Vasundara. Rama menanyakan sekali lagi, mengapa Venkata mengatur kecelakaan anaknya sendiri. Venkata kemudian bilang, apakah Rama pikir mudah memenangkan pemilu setelah menang 3 kali? Venkata melakukan itu agar publik memberikan simpati pada Vira Vasundara dan agar orang-orang memilihnya. Hal itu terbukti, survei menunjukkan partai Pak Venkata memimpin. Dan lagi pula, apa masalahnya? Vira Vasundara juga masih hidup. Tiba-tiba Rama menarik Venkata dan menjatuhkannya. Rama bilang jika ia lebih keras lagi menjatuhkan Venkata, ia pasti akan menang pemilu karena mendapat banyak simpati. Rama lalu berkata jika kakeknya langsung membuang cucunya setelah mengetahui bahwa laki-laki itu bukan cucunya, padahal selama 30 tahun ia telah merawat cucunya itu. Rama juga mengatakan tentang perbedaan antara Venkata dengan Vira. Ayah dan anak itu benar-benar berbeda. Vira Vasundara telah berkorban banyak, pernikahan yang sia-sia, putra yang bukan anaknya sendiri dan meninggalkan putra yang sebenarnya. Untuk apa semua itu? Apakah untuk Venkata agar bisa hidup seperti raja? Saat itu Rama gagal memahaminya, ia bodoh. Namun saat Vira Vasundara pergi besok, Venkata akan berakhir, bahkan tak akan ada yang memberinya bunga. Tiba-tiba Vira Vasundara ada di tempat itu. Ia mengatakan bila semua yang ia lakukan adalah untuk kesejahteraan putranya. Vira menyuruh ayahnya untuk membuat survei yang baru karena ia akan pergi. Venkata bilang mau pergi kemana anaknya itu. Kemanapun Vira pergi, maka Venkata akan menghabisi semua orang di tempat itu. Vira lalu bilang mengapa ayahnya masih mengancam setelah melihat putra dari Vira Vasundara. Dahulu Rama hanya setinggi lutut Venkata, namun sekarang Rama yang akan membuat Venkata berlutut. Venkata bilang apa yang dikatakan oleh Vira, mengapa ia mulai berbicara seperti Rama. Vira hanya menjawab, mengapa ia berbicara seperti Rama? Ramalah yang berbicara sepertinya. Lagi pula Rama adalah putranya. Rama pun sangat senang mendengar perkataan ibunya tersebut. Rama bertanya mengapa ibunya tak memberitahukannya sejak dahulu. Vira Vasundara bilang apakah kasih sayang harus dikatakan. Rama kembali bertanya. Saat ia ingin bertemu dengan ibunya, ia malah diusir. Vira menjawab jika ia memperhatikan Rama dari atas. Rama bertanya lagi. Saat ibunya melihatnya, Rama langsung ditampar. Ibu Rama itu pun menjawab bila ia ingin menyentuh Rama. Rama yang mendengar semua itu sangat terharu. Ia sangat senang dan setelahnya Rama bersama ibunya pergi dari tempat itu. Vira Vasundara meninggalkan partai dan ayahnya. Rama membawa pulang ibunya ke rumah. Saat sampai di rumah,
Vira langsung disambut oleh bibi dari Rama, yakni adik dari Bogi Neni. Vira menemui Bogi Neni dan Rama sangat senang melihat kedua orang tuanya kembali bersama. Dengan itu film ini berakhir. Baiklah Mina, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Saya Geng, sampai jumpa.